Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum itu, perkenalkan saya Rasya Naziran Rabbani dari kelas 11/4 absen 36. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kasih dan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar pada hari ini. Sholawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah teladan sepanjang zaman, yang mengajarkan umatnya tentang arti ilmu, akhlak, dan kehidupan. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah dengan tema pendidikan sebagai jalan menuju kemuliaan dan peradaban. Pendidikan dalam pandangan Islam. Pendidikan adalah cahaya kehidupan. Dengan pendidikan, manusia bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan buruk, yang bermanfaat dan yang merugikan. Tanpa pendidikan, manusia hidup dalam kegelapan, mudah terjerumus dalam kebodohan dan kehancuran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya ilmu dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Perintah pertama yang diturunkan Allah adalah Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan pendidikan dan ilmu sebagai pondasi utama kehidupan. Rasulullah SAW juga bersabda, yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. HR Ibnu Majah. Betapa jelas Islam tidak membatasi pendidikan hanya untuk golongan tertentu, laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Semuanya diperintahkan untuk menuntut ilmu. Yang selanjutnya, pendidikan sebagai pondasi peradaban. Hadirin yang dimuliakan Allah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai ilmu dan pendidikan. Sejarah membuktikan pada masa kejayaan Islam, lahirlah ilmuwan-ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Khaldun. Mereka tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi mereka juga menguasai ilmu kedokteran, matematika, filsafat, hingga politik. Peradaban Islam maju karena umatnya menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Seperti Jepang, setelah dia hancur akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, tidak bertanya berapa banyak gedung yang tersisa, tetapi mereka bertanya, berapa banyak guru yang masih hidup. Mereka sadar bahwa yang bisa membangkitkan bangsa itu hanyalah pendidikan.
Kini negara Jepang menjadi negara maju karena meletakkan pendidikan di garis depan. Indonesia pun tidak boleh tertinggal. Salah satu cita-cita kemerdekaan kita yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka memperjuangkan pendidikan sejatinya adalah melaksanakan kemerdekaan. 3. Manfaat pendidikan dalam kehidupan. Hadirin sekalian, pendidikan itu membawa manfaat yang luas. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi pendidikan membawa manfaat buat keluarga, masyarakat, bahkan bangsa. Yang pertama, bagi diri sendiri. Pendidikan itu membentuk karakter, memperluas wawasan, maupun memberi kemampuan menghadapi tantangan zaman. Orang berpendidikan mampu berpikir kritis, membuat keputusan bijak, dan tidak mudah terprovokasi. Selanjutnya, bagi keluarga, pendidikan menjadikan kita teladan. Anak yang berilmu akan mampu membimbing orang tuanya, adiknya, bahkan keluarganya menuju kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, bagi bangsa, pendidikan seperti melahirkan generasi yang unggul, jujur, disiplin, serta berakhlak mulia. Inilah modal utama untuk membangun negara yang adil dan makmur dan sejahtera. Mari kita renungkan betapa sangat penting pendidikan dalam kehidupan. Pendidikan bukan hanya tiket menuju pekerjaan yang layak, tetapi pendidikan juga jalan menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pendidikan, kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat, keluarga yang sejahtera, masyarakat yang harmonis, dan bangsa yang maju. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus belajar, mengamalkan, dan menyebarkan ilmu demi kebaikan bersama. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.